Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmed Sugianto dalam channel Dulur Bonsai. Kali ini kita kembali menyapa Dulur Bonsai dimanapun berada. Berharap kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan agar kita tetap bisa melanjutkan hobi kita dalam berbonsai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anting putri yang ada di hadapan kita ini. Sudah begitu berantakan perantingannya, kita akan repotting sekalian kita nanti pengawatan. Pohon ini begitu enak, akan tetapi dia ada kekurangan di sini ya. Ini agak kelihatan lurus, nanti akan kita bentuk sedemikian rupa biar ini tidak kelihatan lurusnya, karena saat nanti sudah kita pengawatan udah komplit semuanya, ini pasti akan jadi kekurangan karena memang penempatan percabangannya agak terlalu jauh. Akan tapi tidak menjadi masalah, nanti akan kita tutupi dengan kekurangan tersebut dengan penempatan perantingan yang ada di atasnya ini. Biasa kita memakai media pasir malang campur sekam mentah, ada kokopit dan sedikit tanah merah. Dikastar mas. Seperti video-video selanjutnya, kalau pohon ukuran small bahkan medium atau mame, kita biasa menggunakan kawat ini untuk menghindari pohon tidak terlalu banyak gerak biar tidak stres. Dan nutrisi yang kita gunakan biasa kita masih menggunakan Dekastar yang memang sangat bagus buat pertumbuhan anting putri di daerah Jakarta sini. Mau tidak mau memang kita harus agak menggeser ke kanan sedikit penempatan perakaran, karena memang biar tidak terlalu lurusnya, biar tidak terlalu kelihatan. Biasa saat kita pengepotan itu selalu kita tongkrongin di atasnya, tengahnya ini agak kita agak gundukan kayak gunung. Tujuannya adalah agar perakaran menyamping, tidak ke bawah. Jangan lupa saat kita mengganti media itu usahakan padat, karena nanti akan mempengaruhi kesehatan pohon itu saat nanti di akarnya jalan. Terkadang banyak kegagalan kita itu mungkin karena tidak terlalu padat, jadi medianya nggak bisa padat, akhirnya bermasalah di akar. Oke, terus selanjutnya kita akan memulai pengawatan. Di sini akarnya memang cabangnya memang agak kecil, jadi kita memang butuh kawat tidak terlalu besar. Ini mungkin kita butuh diameter kawat
sekitar kawat nomor 2, 3 dan 2,5. Saat pengawatan, usahakan kita juga rapi. Tujuannya adalah saat penekukan nanti biar kekuatan cabang itu bisa. Bisa kita double arah ke sini. Tujuannya adalah agar saat penekukan cabang selanjutnya itu tidak goyang. Hampir percabangannya masih merata, maka kawat yang kita pakai masih sama. Biasanya kita pengawatan seluruhnya dulu, baru kita proses penekukan. Walaupun mungkin kadang ada temen yang habis ngawat langsung ditekuk kan, tapi mungkin nanti akan lebih efektif kalau sudah selesai pengawatan baru kita tekuk percabangan yang kita kawati. Ini bahan anting putri dari programan sekitar hampir 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahun sudah mulai tahap pengawatan ranting. Oh, anak ranting, cabang, ranting, anak ranting, udah mulai ke cucu ranting. Udah mulai ke cucu ranting. Kita tetap pakai prinsip bahwa selalu kita menggunakan di sini bisa kita lihat dulu, Mas, coba lihat. Ini yang biasa kita pakai anting putri, begitu gampang. Cabang yang kita pakai atau mata tunas yang kita pakai adalah mata tunas pertama. Ini cabang, ya, cabang pertama. Itu setelah kita potong, kita ngambil mata tunas pertama. Begitu juga rantingnya juga sama. Kita setelah perimbangannya, ya, misalnya kita lihat cukup perimbangannya. Ini bisa kita lihat. Ini pembesarannya udah cukup, ke rantingnya juga sudah cukup. Akhirnya kita lari ke anak ranting. Ya, anak ranting juga begitu juga, sama juga. Mata tunas yang pertama yang kita pakai. Tujuannya nanti pengepenannya kelihatan sekali. Dari mulai besar, mengecil, dan mengecil. Kalau kita konsisten di mata tunas pertama, nanti akan lebih enak sekali. Untuk tahapan selanjutnya, kita bisa menyesuaikan. Tidak harus ada hitungan keberapa sampai berapa titik, tapi kita menyesuaikan aja kebutuhannya sampai berapa. Pengawatan tidak mesti sampai ke ujung, akan tapi menyesuaikan kebutuhan saat kita nanti tekuk saja.
ini masih terlalu rentan, kita tidak khawatir karena memang khawatir nanti ujung mata tunas ini bisa patah. Kita biarkan saja biar agak berbentuk kayu dulu. Saat pengawatan jangan terlalu terburu-buru. Khawatirnya nanti apalagi tunas masih agak kecil-kecil begini bisa kalau kita terlalu buru-buru nanti mata tunas bisa kesenggol dan akhirnya patah. Maka kita harus lebih berhati-hati. Ini masih agak enak karena memang yang kita khawatir pembesarannya masih rata, jadi kita masih tidak terlalu banyak membutuhkan kawat yang berukuran berbeda. Ini kita masih sama menggunakan kawat berukuran 2,5 karena memang percabangannya masih terlalu kecil ya. Kantai memang mau tidak mau harus kita dari awal biar setelah nanti 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan setelah rasa cukup dibuka, nanti pengejarannya, perakaran untuk pembesarannya itu biar lebih gampang, lebih cepat. Beda saat nanti sudah gede, saat kita khawatir nanti ada masalah di kendala di depan. Saat nanti kita pengawatannya telat, kita kebiasaan kita itu saat kita lengah nanti percabangannya malah over, itu malah lebih repot kita mengejar percabangannya. Sekali lagi mesti hati-hati, kita harus fokus karena ada beberapa tunas baru yang rentan patah. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai kesenggol. Yang akhirnya nanti patah dan fatal, kita harus ngulang lagi. Kalau sudah seperti ini, kita menunggunya tidak terlalu lama. Mungkin ini sekitar 2 tahun, mungkin sudah kelihatan enak.
Saat ini juga sudah enak, akan tapi belum begitu komplit karena memang ada beberapa percabangan yang memang kita masih menunggu. Secara keseluruhan titik tumbuhnya sudah sesuai dengan harapan yang kita konsep dari awal. Sudah mendekati penyeluruhan, kita mulai penekukan. Penekukan biasa kita mulai dari cabang bawah, yaitu seperti yang kita ajarkan. Kita menekuk ke atas dulu, baru ke bawah, menyesuaikan arah yang kita tuju. Tapi hampir keseluruhan sama, hampir sama, karena memang konsep kita seperti itu. Nah, selalu seperti itu. Kenapa? Karena memang kita berharap nanti konsep saat kita pruning itu dia tidak terlalu menumpuk atau tidak terlalu kurang atau kosong. Ini bisa kita lihat. Ini bisa kita jelaskan sedikit di sini bahwa nanti percabangan kosong ini, sekali lagi kita akan memakai percabangan yang ini. Ini akan ke bawah ini. Ini nanti sebagai kamuflase saja. Ini harus menunggu agak lumayan besar ini untuk kanopinya. Dan kita nanti akan bukan gambling, akan tapi di sini kayaknya ada penumpukan pembekakan. Sambil jalan mungkin nanti akan ada perubahan di sini. Untuk saat ini kita tetap pakai dulu. Kalau memang nanti enak, memang sementara kita mau ada perombakan di sini. Karena memang tadinya kita udah berubah, kanopinya agak maju ke depan, tapi ada pembengkakan di sini. Mau tidak mau kalau akan kita teruskan, pembengkakan semakin besar.
seperti ini memang agak bermasalah karena memang ini cabang terusan. Saat kita ada cabang yang tidak sesuai yang kita harapkan, akan tapi itu ada cabang terusan, itu mau tidak mau akan kita pakai. Tapi resikonya nanti biasanya ada pembengkakan di sini. Mau tidak mau nanti kita akan menunggu pembesaran untuk kanopi ini. Setelah itu nanti kita harus menyesuaikan percabangan perantingan yang ada di sekitar kanopi ini, sambil menunggu pembesaran perantingan yang ada di sekitarnya. Untuk sementara mungkin seperti ini yang bisa kita bagikan, tidak terlalu rumit. Saya rasa penekukan perantingan anting putri ini kedepannya seperti ini. Kita khawatir ini, kalau kita khawatir patah, makanya kita biarkan saja. Ini ukuran small. Demikian tadi dulur bonsai dimanapun berada, pengalaman yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan dulur bonsai dimanapun berada. Tetap semangat dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita harus tetap semangat dalam keadaan apapun. Kita tingkatkan hobi kita dalam berbonsai untuk meningkatkan imun kita. Jangan lupa komentar yang positif, dan bila perlu dibagikan pada rekan-rekan di luar sana, mungkin ada dulur bonsai yang membutuhkan. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.